Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo adik-adik mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Ibu Zulfia Maka. Saya adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Borneo Tarakan. Pada saat ini, saya akan memberikan materi tentang hak atas kekayaan intelektual. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berjumlah 2 SKS dan wajib diprogramkan oleh semua mahasiswa di semester 6 untuk Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Capaian mata kuliah ini adalah di mana mahasiswa wajib mengevaluasi dan menganalisis tentang penyelesaian sengketa kekayaan intelektual dengan baik dan benar. Selain itu juga, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan perbedaan antara hak ekonomi, hak moral, dan menganalisis perlindungan dan penegakan hak cipta beserta penyelesaiannya. Untuk metode pembelajaran kali ini, saya akan memberikan metode dalam bentuk collaborative learning dan PBL. Collaborative learning adalah metode di mana mahasiswa dengan tingkat kemampuan yang sama itu akan membentuk satu kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Dan untuk problem based learning, mahasiswa akan menganalisis kasus-kasus mengenai pelanggaran hak ekonomi, hak moral yang bisa diakses di YouTube, di TikTok, di Instagram, ataupun media-media sosial lainnya. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk sumber bahan hukum dan dasar hukum dapat di-download di website resmi DJKI maupun di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, di mana di pasal 5 dan pasal 8. Selain itu juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang royalti dan dalam Konvensi Bern, di mana Konvensi Bern ini sudah diratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Selain itu juga sumber bahan hukum yang lain dapat dilihat di jurnal-jurnal, di mana jurnal-jurnal ini sudah terakreditasi dan dapat diakses melalui Open Journal System. Baik, saya akan mulai dari materi tentang apa sih sebenarnya itu hak cipta. Hak cipta itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa hak cipta itu merupakan hak eksklusif. Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta pada saat ciptaannya dideklarasikan. Apa maksud dideklarasikan? Deklarasikan itu adalah pada saat dia mempertunjukkan ciptaannya ini kepada halayak umum. Penting nggak sih hak cipta ini didaftarkan? Dalam pengertian undang-undang, hak cipta ini berlaku secara otomatis. Jadi tanpa didaftarkan pun tidak perlu adanya pendaftaran. Akan tetapi dibutuhkan perlindungan. Perlindungan dibutuhkan dengan cara pendaftaran. Di dalam hak cipta mengandung beberapa hak eksklusif, yaitu yang dibagi atas hak ekonomi, hak moral, dan hak terkait. Hak ekonomi merupakan hak di mana seorang pencipta itu mendapatkan manfaat ekonomi atau keuntungan pada saat ciptaannya itu dia publikasikan. Maknanya seperti apa? Misalnya, saya seorang penyanyi. Pada saat saya mempublikasikan di YouTube, saya mendapatkan royalti atau pembayaran atas publikasi saya tersebut. Sekarang pertanyaan, boleh nggak orang lain yang bukan pencipta atau bukan penyanyi mengambil keuntungan? Jawabannya tidak. Karena kenapa? Di dalam undang-undang hak cipta itu udah jelas mengatur bahwa yang dilindungi itu adalah si pencipta dan penyanyi yang mendaftarkan ciptaan tersebut dan mendapatkan manfaat atau keuntungan. Selain itu, ada yang disebut dengan hak moral. Apa makna hak moral? Hak moral adalah hak yang berlaku abadi terhadap pencipta tersebut, di mana hak moral ini adalah hak untuk tidak diganggu-gugat ciptaannya. Maksudnya apa? Bahwa kita tidak boleh memutilasi ciptaannya, tidak boleh mengubah lirik atau apapun itu. Yang boleh adalah si pencipta tersebut. Selain itu, ada yang disebut dengan hak terkait. Apa makna hak terkait? Hak terkait adalah hak yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan atau penyanyi, di mana dia punya mimik tersendiri dalam menyanyikan sebuah lagu, punya emosional ataupun gaya tersendiri yang tidak sama dengan penyanyi-penyanyi lainnya. 3 hak ini yang disebut dengan hak eksklusif di dalam hak cipta. Nah, ini yang dilindungi atau mendapatkan perlindungan.
Hak cipta ini merupakan benda bergerak dan bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia. Perlu diketahui bahwa hak ekonomi ini bisa dialihkan. Dialihkannya dengan cara perjanjian lisensi atau izin. Izin yang diberikan oleh si pencipta. Izin ini harus melalui pendaftaran kepada DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pengalihannya seperti apa? Bisa melalui hibah, pewarisan, wasiat ataupun perjanjian tertulis lainnya. Pertanyaan yang muncul adalah hak moral. Apakah hak moral boleh dialihkan? Di dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 5 udah jelas bahwa hak moral ini tidak boleh dialihkan. Karena kenapa? Hak moral berlaku abadi, itu menyangkut reputasi dari si pencipta. Oke, baik adik-adik mahasiswa, pada saat ini saya akan memberikan beberapa contoh-contoh kasus di mana pelanggaran-pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral. Kasus yang pertama yaitu dalam cover lagu di YouTube. Contohnya lagunya Payung Teduh, di mana lagu ini di cover oleh Hanindya. Kita tahu bersama Hanindya malah mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada yang mempunyai lagu tersebut, yaitu Payung Teduh. Payung Teduh dalam hal ini melakukan somasi kepada Hanindya. Dan penyelesaian ini diselesaikan secara mediasi. Kasus selanjutnya adalah kasus di mana lagu di TikTok itu sering dikolaborasikan, sering diparodikan, atau lagu yang tadi lagunya melo tapi ternyata berubah menjadi lagu DJ, lagu yang ngerok gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di dalam hak moral udah jelas kita tidak boleh mengubah apapun. Entah itu mengaransemen, lirik lagunya atau apapun. Kalau kita lihat di sini berarti seseorang tersebut sudah melanggar ketentuan yang disebutkan dalam pasal 5 tersebut, yaitu pelanggaran hak moral. Pelanggaran-pelanggaran yang lain itu kita bisa lihat di mana kita sering copy paste. Copy paste tulisannya orang itu kita jadikan sebagai tulisan kita. Pada saat tulisan itu kita tidak menuliskan, misalnya caption, saya adalah seorang yang sukses. Orang yang sukses harus belajar dari kegagalan. Misalnya ini caption dari siapa? Saya mengcopy paste dan saya menjadikan itu sebagai status atau story saya dan tidak menyebutkan atau memention orang tersebut, hal ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran. Nah, berbicara tentang hak moral adalah bentuk penghargaan kita. Contoh lain misalnya lukisan. Lukisan seseorang misalnya kita pajang di kamar mandi. Nah, ini sudah dikategorikan sebagai pelanggaran. Perlu diketahui bahwa hak cipta ini lingkupnya adalah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sehingga perlu adanya penegakan hukum di dalam hak cipta ini. Penegakan hukum diberikan dengan adanya perlindungan. Nah, perlindungan ada dua, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan dalam hal mencegah sebelum terjadi. Misalnya dengan cara sosialisasi atau memberikan edukasi atau pemahaman. Yang kedua adalah perlindungan represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadi atau setelah adanya masalah pelanggaran dari hak ekonomi dan hak moral tadi. Untuk itu dalam hak cipta penyelesaiannya itu bisa diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Misalnya dengan cara mediasi, arbitrase. Akan tetapi bisa juga diselesaikan melalui pengadilan niaga. Demikianlah adik-adik mahasiswa video pembelajaran kita pada hari ini dengan materi hak ekonomi, hak moral, dan perlindungan serta penegakan hukumnya. Insya Allah materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah kita akan ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi tentang hak merek. Oke adik-adik, jangan lupa Jangan lupa ingatan. Jangan lupa belajar ya, dan jangan lupa berdoa karena kesuksesan dimulai dengan berdoa dan berusaha. Oke, assalamualaikum, sarange. Saya Zulfia Maka, pamit undur diri. Terima kasih.